Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Salam kenal, bertemu dengan saya di channel Elda Sari Siregar. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Yang saya hormati teman-teman YouTube, Bapak-Bapak Ibu dosen, dan para penulis, Bapak Ibu sekalian, dan sahabat-sahabat sekalian. Pada pertemuan kali ini, saya akan berbagi tentang topik strategi pembelajaran dan motivasi belajar, di mana tujuan umum dari workshop pekerti ini diharapkan mampu, yang pertama, memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, dan yang kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Kemudian tujuan khusus dari pembelajaran itu ada 3, dan yang pertama menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, dan yang kedua menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan yang ketiga menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Yang pertama kita bahas tentang definisi dari strategi dan pembelajaran, di mana strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Kemudian definisi pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu terdapat pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kemudian definisi dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Itu tertera dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Apa itu kualifikasi dosen? Yang pertama kita definisi mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Itu berada pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bagaimana dengan standar seleksi mahasiswa? Dalam kitab Taklim Ilmu Taklim, yang pertama Dakaun, itu cerdas, kemudian 2 Hirsun, rajin, yang ketiga Istibarun, sabar, yang 4 Bulgoh, biaya, yang kelima Irsadul Ustad, itu petunjuk guru atau dosen, keenam itu tulu zaman, itu panjang waktunya. Sedangkan definisi pembelajaran menurut Zainal Arifin adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara guru dengan guru atau dosen dengan mahasiswa atau siswa di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru, atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Itu menurut Zainal Arifin 2009. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono 2009, pembelajaran itu adalah suatu kegiatan dosen atau guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Kemudian ada definisi pembelajaran yang lain, yaitu suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen atau guru. Kemudian definisi strategi pembelajaran menurut Dick dan Carey pada tahun 2012 adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dalam medan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian definisi
Strategi pembelajaran menurut Hilda itu adalah urutan atau pola perilaku dosen atau guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Kemudian strategi pembelajaran menurut Suparman gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran atau materi pelajaran mahasiswa atau siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian, strategi pembelajaran menurut Edwin Solihatin adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian strategi pembelajaran menurut Darmaya tahun 2010, pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau guru guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian strategi pembelajaran definisinya juga bisa merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cukup di situ yang bisa saya jelaskan tentang definisi strategi pembelajaran mahasiswa. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon di like dan subscribe. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.